Bagus kok bisa sampai ke Bali. Luar Nah. biasa. Ini udah pernah belum sebelumnya? Sebelumnya saya malah belum, Pak. Oh belum. Ini ya. baru pertama kali dan alhamdulillah Wah, luar karena dapat biasa. undangan Dari mana? dari kementerian. Oh. Kementerian. Oke oke. Ini oke, awalnya oke. gini, Pak. Jadi Gimana saya awalnya? karena memang suka medsos juga ya, Ah. Instagram, saya Baik. juga ngikutin dari kementerian, kemudian dari KSP, kepala sekolah tuh. Kepala sekolah. Ya, iya, iya. kemudian dari apa namanya yang mengenai guru penggerak saya ikutin tuh di Instagram. Nah kebetulan ada info untuk membentuk komunitas. Komunitas. Ini komunitas. Disuruh membentuk Komunitas belajar. Komunitas Nah, belajar. karena saya pikir-pikir kayaknya mau nyoba deh saya bentuk komunitas. Karena di PMM ini kan memang lagi di kegiatan nih PMM ya, platform Baik. Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Akhirnya saya buatlah tuh komunitas. Oke. Memang saya nggak ada harapan apa-apa ya, maksudnya nggak ada pikiran nanti akan ke Bali dan sebagainya. Ya udah buat aja dah, gitu ya. Pokoknya buat Buat disuruh, aja. disuruh. Bukan disuruh malah Bukan, disuruh tidak disuruh nggak ya. disuruh, saya sendiri aja. Oh. Saya pikir mau nyoba nih buat komunitas, kayaknya bagus juga nih. Oh, jadi di Iya. di PMM platform Merdeka Mereka Mengajar mengajar, itu ya. ada komunitas. komunitas. Tadinya kan nggak ada tuh, Pak. Oh, Nah, baru muncul karena memang ada gelombang satu nih. Udah Terus ada menu bikin sendiri gitu. ya Oh. bikin diri. Jadi memang ada link, saya isi awalnya. Awalnya. Saya isi link, Iseng dong. ya iseng-iseng dan memang saya mau nyoba juga. Iya, ya nyoba kan? juga pengen tahu kayak Bikin apa gitu ya. komunitas Oh. gitu. Karena saya pikir-pikir memang di kurikulum yang baru ini kan kita harus banyak sharing nih. Harus banyak sharing ya. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan kita biasanya ada pelatihan, ada bimtek. Oke, Kalau sekarang kan nggak ada iya. bimtek dan sebagainya. Baik. Udah, saya pikir perlu nih kita sharing dengan teman-teman guru-guru Iya, yang iya, ada iya, di iya. DKI. Kebetulan kan saya di DKI. Bagaimana sih mengenai kurikulum Merdeka? Walaupun sebenarnya saya juga pengen banyak masukan dari teman-teman. Baik. Karena kan bisa jadi banyak teman-teman kita nih Pak yang memang sebenarnya udah expert banget di bidang kurikulum. Iya pasti. Tuh. Nah, saya sharing ini ibaratnya mewadahi aja. Iya, Mewadahi iya. teman-teman yang mau sharing, ayo kita sharing bareng-bareng. Oh, Gitu. Itu awalnya gimana? Asal bikin terus Asa bikin aja Promosinya udah. gimana Nah, tuh? promosinya ya ketika kan awalnya daftar dulu Pak. Oh, daftar dulu. Daftar dulu, kemudian ikut ada langkah-langkahnya tuh, ada pelatihan mandiri, kemudian saya ikut Zoom. Ya kan Zoom persiapan tuh itu berapa semua kali. informasi di situ. Di situ semua. Ayo ikut Zoom ada Ya, di situ. ada, Oh. ada undangannya kan, saya ikut. Undangannya juga di situ. Ada kayak undangan, saya ikut undangan. Enggak di ini, biasanya di lewat ini kita email kita. Email kita. Email kita. Ya, cuma informasi awal ada undangan di situ. Ada, Di iya, PMM di juga. PMM iya. Karena Berarti memang tidak ada di luar ya? Nggak di Omong-omong luar. tidak Nggak ada. Semuanya harus masuk masuk satu PMM pintu. dulu, iya. Oh. Makanya nih teman-teman kalau memang mau ada informasi mengenai apa-apa tentang kurikulum, ya buka aja PMM sebenarnya udah cukup, gitu ya. Jangan Iya. percaya dengan informasi lain, pelatihan lain. Iya, pelatihan lain ya mungkin pelatihan lain buat menambah ya. Ada, ya. Cuman kan kalau informasi yang resmi karena memang aktual, karena memang dari kementerian kurikulum Sumbernya yang satu. di launching itu kan Merdeka Mengajar sama platform Platform, Merdeka Mengajar. iya. Ini kan informasi yang valid kalau ibaratnya. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya bener gak tuh PMM? Ya PMM ini yang buat kementerian kok. Iya, iya. Ya kita ikutin aja udah cukup. Ya, Oke. ya nggak perlu ada misalnya ada pelatihan sebenarnya ya. Cuman Iya. kadang-kadang kan nggak puas. Mungkin Iya. sekolah nggak puas, Nggak puas. nggak percaya sama kita. Kita kasih tahu nggak percaya, padahal di PMM udah ada. Tidak ada. Iya. Hmm. Maunya pokoknya yang biasa-biasa jadi narasumber tuh. Iya, iya. Narasumber udah dia aja yang ini, ya kan? Ya walaupun sebenarnya isinya sama juga, cuman Iya. bedanya kita nggak punya PPT, dia punya PPT doang. Betul, betul. Betul, betul, betul. Iya kan gitu ya. Oke, jadi 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 singkatnya komunitas PMM itu, dari komunitas itu komunitas. Pak Agus punya informasi, bikin komunitas. Komunitas, dan akhirnya Kemudian lulus. Akhirnya lulus. Nah. Emang ada ujiannya, Pak? Bukan ujian, jadi setelah kita melewati langkah-langkah yang sudah ditetapkan, Oke. misalnya Apa langkahnya tuh pelatihan misalnya? mandiri, Oh. kita nyelesain topik, dua Jadi di situ topik, ada topik ya, topik harus kita Oke, selesaikan selesaikan yang dimaksud selesai sampai mana tuh? sampai aksi nyata. Sampai aksi nyata. Aksi nyata. Jadi Bukan ada- cuma Ya kalau ada 3 modul ya selesai. cuma udah lihat doang nonton gitu. itu kan, ada kan ada video tuh kita tonton, dia terserah dia bisa
skit atau enggak. Iya. Kemudian ada soal-soal, Iya. kemudian terakhir aksi nyata itu yang penting. Tapi sebelum aksi nyata ada tuh pretest. Pretest, Post-test. iya pastinya kan. Harus lulus ya. Harus lulus juga. Maksudnya Ya, itu bolak-balik dia tuh. iya dah. Ya ngerjain. Karena memang harus paham ya. Ya, harus paham. Dari situ Nah, kemudian post-test. kemudian selesai, ya kita daftar Minggu kan. berikutnya aksi nyata. Aksi nyata, baru saya ngadain aksi nyata. Susah nggak aksi nyatanya Pak? Aksi nyata, ya sebenarnya aksi nyata kan kita ini pilih. Ada dikasih tahu nanti suruh ngapainnya, ada pilihannya, langkah-langkahnya dikasih ada tahu. pilihannya misalnya 1 2 3, 1 tentang apa, 2 tentang apa, kita pilih salah satu. Udah kita Dulu pilih. apa Pak Agus pengalamannya aksi nyata awal? Saya tuh aksi nyata yaitu yang keempat aja ya, yang asesmen ya, Asesmen. yang tentang perencanaan pengajaran ya. Perencanaan SMP tuh. Saya bikin CP dan ATP doang. Oh. Kan di situ ada tuh membuat CP dan ATP. Lalu saya Itu gampang banget Pak. ya sebenarnya CP-nya sudah ada, ATP, TP-nya ATP dan TP. iya TP kan tinggal kasih tujuan doang Nah, dari situ. Makanya gampang. Gampang banget. Makanya saya mau ngajak teman-teman nih karena gampang. Saya kira Ayo saya ikut. kira susah. Iya. Oh. Oke, oh jadi gitu ya Pak Agus bahwa kita bisa ke Bali ini gara-gara kita menyelesaikan aksi nyata ya Iya benar. di platform Merdeka Merdeka Mengajar. Mengajar. Dari situ kemudian kita dilihat rupanya ya aktivitas kita di PMM itu Nah, itu dilihat mereka ya. betul, Pak ini. Jadi memang kalau saya melihat di PMM ini ketika kita diundang, ketika kita mengikuti pelatihan, memang kalau beda dengan zaman dulu. Oh beda ya. Kalau zaman dulu kan tiba-tiba udah ada orangnya, ya kan? Yang nunjuk dari atas langsung dari dinas misalnya. Nah kalau ini memang di PMM ini dilihat kira-kira siapa yang aktif, Oh. siapa yang memang mengerjakan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oh, gitu Kayak misalnya ya. komunitas ini nih, Ah, ah. kita kan ada tugas nih, Iya. ya kan, mengerjakan topik berat 2 dan 4. Ah, Kemudian kita ikut webinarnya, Iya. kemudian kita bikin komunitasnya. Akhirnya ketika mereka melihat, oh ternyata nih Ada yang aktif, yang ya. ini pengurusnya aktif, maka kita diundang. Nah, seperti sekarang ini kita diundang nih di Bali nih, alhamdulillah. Jadi memang kenapa kita diundang ya, karena memang dari kementerian melihatnya seperti itu. Kita yang memang aktif, walaupun memang kalau saya secara pribadi saya kayaknya belum maksimal deh, Iya, gitu. iya. Belum maksimal di PMM atau di komunitas itu belum maksimal. Oke, jadi di PMM itu PMM sebagai tempat untuk kita belajar secara mandiri. Nah, Ada lagi di PMM itu adalah bab tentang komunitas. Ya? Nah, komunitas. fungsinya apa komunitas itu? Nah, komunitas ini memang menarik nih, Pak. Ah, Menarik. Jadi komunitas ini memang yang saya tahu, jadi bagaimana supaya guru-guru ini atau orang-orang ini bisa berkumpul, oh, belajar bersama, saling memberikan info, ide dan sebagainya. Jadi kalau kita bergerak sendirian, kira-kira semangat gak nih? Pasti kita males ya. iya. Tapi kalau Nggak ada kita yang ngawasin, nggak ada yang nggak ada ngawasin. yang nanggepin. Nanggepin. Tapi kalau kita bergerak bareng-bareng, Iya, iya. saya yakin kan kita jadi semangat, Iya, jadi iya. kuat, saling melengkapi. Padahal misalnya kalau ketemu cuma nanya PMM apa sih gitu, Nah iya, nggak masalah kan? nggak masalah, iya benar. Kita ajak aja deh. Ayo kalau mau kita ikut komunitas yuk Iya, bareng-bareng. iya. Oh jadi nanti dibicarakan tentang Iya. ya PMM. Walaupun itu. sekarang saya juga yakin, Merdeka. ya banyak juga yang masih ya, belum mengerti. Belum nge, ya. Bahkan juga ada yang nggak mau. Ada yang nggak mau juga? nggak mau ikut Oh. komunitas. Iya, Ada yang iya, nggak iya. mau, ya kan? Buka PMM aja mungkin baru nginstal doang. Banyak kali ya. Berarti ikut komunitas itu wajib apa tidak? Nggak wajib. Oh, Nggak wajib. sebenarnya nggak wajib. Nggak Yang wajib wajib. itu PMM tadi. PMM itu berarti belajar mandirinya Belajar ya? mandiri, Oh, karena ini kan sebagai panduan guru-guru Oke. dalam kegiatan mengajar di sekolah. Bagaimana bukan cuma mengajar, tapi juga bagaimana nanti ketika melakukan pendekatan terhadap anak, Iya. kemudian menyadarkan kita nih sebagai guru apa tugas kita. Gitu. Oke, apa tugas kita gitu ya. Iya. Nah, kalau tidak salah semalam kan kemarin malam ya Dr. Praptono, Direktur GTK itu kan mengatakan bahwasanya di dalam kurikulum ini sebelumnya kan namanya
kurikulum prototype. Di situ ada istilahnya guru penggerak, Nah, ada iya. istilah lagi apa gitu kan ya. Nah sekarang ada istilah mandiri gitu loh. Mandiri, ya. Kurikulum mandiri atau apa istilahnya itu? Iya. Apa hubungannya ini antara guru penggerak, Nah. komunitas dengan belajar mandiri ini? Belajar mandiri. Memang diharapkan sebenarnya ini kalau dulu kan guru-guru ini harus ditekan dulu nih dari atas ya. Iya. Nah, kalau sekarang harapan dari kementerian adalah bagaimana supaya guru-guru ini punya keinginan sendiri. Berubah dulu nih, punya keinginan nggak bergerak dari bawah, dari bottom. Kalau dulu kan top down ya. Top down ya. Kalau sekarang bottom up. Memang sesuai dengan yang disampaikan kemarin sih ada materi bahwa setiap orang adalah guru. Setiap rumah adalah sekolah. Nah, itu kan. Ya. Jadi memang intinya adalah bagaimana supaya apalagi kita guru nih. Iya. Setiap guru ini bagaimana kita bergerak yuk. Bergerak bersama nih. Iya. Jangan kita menunggu-nunggu dari dinas, dari kementerian dan sebagainya. Apa yang bisa kita kerjakan, ayo kita kerjakan. Betul. Yang namanya mandiri kan kita ya bisa berbuat sendiri kan awalnya. Dan memang di PMM ini sudah ada diberikan sarananya. Yuk belajar yuk di sini, belajar masing-masing. Kalaupun nanti ada yang berbeda cara membacanya, cara melihatnya, yuk di sharing dong dengan teman-teman yang ada di sekolah. Oh, jadi intinya di belajar mandiri itu adalah bagaimana kurikulum merdeka itu seperti apa, filosofinya seperti apa, semua ada di situ. Ada semua. Kita tinggal memahami dulu. Memahami setiap modul, kemudian nanti kita aksi nyata. Makanya kita sharing itu aja. Kan gampang tuh. Berarti fleksibel dong, tidak perlu. Ya sambil tiduran bisa dikerjakan kapan saja, ya kan? Kemudian terserah kita, waktunya terserah, tempatnya juga di mana aja. Ya, kalau biasanya pelatihan kan kita harus ke gedung atau ke ruangan. Kalau ini kan kita sambil tiduran tadi. Sambil kita nonton bola, buka PMM gitu kan. Jadi intinya persamaan persepsi tentang penerapan kurikulum merdeka ini melalui satu sumber platform Merdeka Mengajar atau PMM kita diharuskan untuk membaca. Malah tidak baca ya. Isinya video. Ya kalaupun misalnya ada cara persepsinya yang berbeda dari PMM kan bisa didiskusikan. Nah, sharing. Masuk di sharing, komunitas sharing nih. Kan beda-beda orang sarannya. Misalnya ada sebuah video atau tulisan. Cara persepsi orang kadang-kadang kan suka beda. Iya, pasti. Makanya yuk di komunitas ini bagaimana menyamakan persepsi tersebut. Sharing lah kita masing-masing. Oke, Pak Agus. Kemudian dari komunitas itu sebenarnya komunitas itu tidak wajib satu. Yang kedua, kita juga tidak wajib bikin. Yang penting kita aktif di komunitas, khususnya karena untuk menambah pengalaman, sharing dan lain-lain. Nah, tentang penentuan komunitas ini siapa yang menentukan? Nah, pertama kalau untuk pembuatan komunitas siapa saja bisa membuat. Itu guru baik itu guru di formal maupun guru non formal. Siapa saja yang memang punya keinginan, punya semangat, mau bergerak, mau membuat komunitas, itu bisa. Berarti komunitasnya bisa ya, gampang, mudah, siapa saja bisa. Artinya misalnya Pak Agus ngajar informatika. Misalnya bikin komunitas informatika bisa. Bisa misalnya komunitas lagi, di sekolah bisa juga. Komunitas sekolah sendiri bisa. Atau bikin komunitas guru Jakarta kan sekarang komunitasnya ya. Guru Jakarta artinya bisa. Guru siapa aja bisa. Bisa, iya. Jadi bebas. Jadi mudah kan. Komunitas misalnya kita boleh nggak misalnya misalnya Pak Agus kan guru muda ya, guru usia 30 ke bawah. Misalnya bikin komunitasnya judulnya komunitas guru umur 30 tahun ke bawah. Bebas juga. Bebas. Gitu, namanya terserah kita. Kagak ada yang larang. Intinya kan orang kecuali namanya yang dilarang. Misalnya komunitas guru cabul. Kagak boleh tuh, Pak. Kagak boleh. Walaupun misalnya dibikin kepanjangannya bagus, salah. Iya kan? Iya itu nggak boleh.
Ya selama misalnya namanya baik, komunitas guru-guru muda, ya, kan mantap. Berarti ini mirip MGMP ya? MGMP. Cuma kalau MGMP dulu istilah terstruktur ya kan? Ya. Di kecamatan, ya. Kemudian di provinsi. Oh sekarang bebas ya? Berarti misalnya teman Pak Agus, guru IPS mau bikin kelompok guru IPS. Nah ya. Tinggal buat dong. Tinggal buat aja. Kemudian daftarkan di PMN. Iya. Syaratnya apa Pak? Berapa pengurus? Kemudian apa? Syaratnya sebenarnya yang penting ada ketua, sekretaris, bendahara. Tapi kan nanti kan akan diseleksi siapa yang lulus. Bisa jadi ketuanya nggak lulus, sekretarisnya yang lulus. Oh gitu. Ya. Apa sebabnya nggak lulus dan lulus Pak? Di situ yang tadi saya bilang di awal ada syarat-syaratnya, yaitu melakukan pelatihan, menyelesaikan pelatihan mandiri. Oh, belajar mandirinya selesai sampai aksi nyata. Sampai aksi nyata. Topik berikutnya. Sampai aksi nyata juga. Modul. Per topik kan ada modul ya. Ya topiknya. Ada modul, ada pertanyaan, ada proses. Sampai aksi nyata. Iya, ada prosesnya, ada aksi nyata. Aksi nyata. Oh, itu dong. Itu aja. Sederhana ya. Nanti kalau udah selesai kan mereka yang ngecek, Pak. Oh iya, mereka ngecek. Ngomong-ngomong nih tentang mereka yang ngecek, itu berarti kan dia akan tahu berapa lama sih guru ini mengerjakan, ketahuan ya. Ketahuan durasinya. Misalnya cuma skip videonya gitu ketahuan ya. Ketahuan. Ini belajar modul 1. Itu saya tuh Pak, kadang-kadang 2 menit. Ini 2 menit itu nih. Saya tuh Pak. Mungkin nggak video 10 menit dibikin 2 menit? Bisa. Walaupun bisa ya. Bisa. Tapi ketahuan. Cuman memang harapannya memang ditonton. Iya. Memang walaupun bisa nih, saya memang kadang-kadang pernah juga saya skip ya. Tapi saya minimal saya baca juga materi misalnya tentang kurikulum, saya baca lagi. Misalnya tentang struktur kurikulum, itu kan ada tuh PPT-nya tuh saya udah punya. Saya baca dulu tuh minimal saya punya gambaran ya. Gambaran ya seperti apa videonya. Nah, seperti itu. Nah memang nih ya saya pengen juga ngajak teman-teman guru ya, ayo kita aktif di komunitas, karena memang di komunitas ini banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatin kita dapatkan, dan kita bisa ya share ke teman-teman guru terutama. Ya minimal nih sekarang saya juga udah ngerasain nih, ternyata diajak jalan-jalan nih. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Orang saya mah dari kemarin Pak awal bikin komunitas, kalau ibaratnya harapan apa juga saya nggak ngarep. Jalan aja udah, ikutin aja udah. Ada di grup, masukin di grup komunitas, ayo grup WA kan. Nggak berharap ini bakal gini bakal gitu. Enggak, bener enggak. Ya, jadi kalau pas ketika di sini disampaikan ternyata ini aktif ya. Yang mungkin karena saya pernah ngadain kegiatan kali gitu ya. Dan kita juga memang selama kegiatan nggak pernah minta mau dibayar kok. Dibayar apa, kita nggak ada yang bayar kan? Iya, mengurus gini juga nggak dibayar ya. Bikin komunitas nggak bayar kita. Bahkan kita sampaikan ke teman-teman yang ikut komunitas ini bahwa ini komunitas kalaupun ada webinar gratis, ya kan? Nggak ada bayarannya. Kecuali misalnya luring nih, ya kan di tempat, dia perlu konsumsi kan? Hanya paling untuk makan sendiri masing-masing gitu, daripada beliin masing-masing kan, ninggalin dikumpulin, ada yang beliin, gitu. Jadi itu kali Pak. Iya ya, berarti menarik sekali ya di apa namanya sesuatu yang baru ini kalau menurut saya. Kita diundang di Bali ini. Satu, kita tidak nyangka. Yang kedua, kita hanya melakukan langkah-langkah tidak banyak, ya, tidak berbiaya juga. Dan itu di sela-sela waktu kita kok. Ya, sela-sela waktu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman merasa nanti tambah repot, ini memang ya awalnya kita benahin dulu diri kita. Ya. Mungkin diperbarui niatnya dulu. Ya. Tapi memang semangatnya ya kurikulum Merdeka ini menurut Pak Agus yang bisa, artinya pasti pemerintah menginginkan bahwa dengan ada kurikulum Merdeka ini pasti ada tujuan yang memang apa jelasnya Pak dibanding misalnya 2013 dengan kurikulum Merdeka ini. Kurikulum Merdeka ini memang saya lihat ya ini lebih sederhana ya secara kurikulum. Kemudian memang materi-materinya juga materi esensial gitu ya.
Materi Kemudian yang esensial. paling penting kalau saya di sini kurikulum ini punya harapan guru-guru lah yang punya kesadaran buat memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia. Karena selama pandemi ini ya kita juga sadar ya, yang namanya pendidikan kita kan ada loss, ya kan, generation Ya, gitu. gitu ya. Makanya guru-guru yang diminta untuk bergerak. Ya saya ini ibaratnya pemerintah memanggil kita para guru, ayo kita bergerak bareng-bareng yuk, gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Walaupun kita lakuin sedikit, ya tadi kan bikin komunitas sebenarnya nggak rumit-rumit banget. Ini kan apa yang kita bisa lakukan aja nih. Kita lakukan misalnya yang melakukan ngajar atau misalnya PMM bukanya ya nggak banyak-banyak, tapi yang penting kan ada proses ke sana, proses untuk supaya kurikulum ini bisa berjalan. Dan saya juga membaca atau melihat ya insya Allah kurikulum ini juga baik kok Pak, baik dalam artian positif. Saya belum ketemu yang negatifnya di mana. Ya, kalau yang negatifnya mungkin ya saya yakin pemerintah pun akan merubah kan. Saya udah baca bagus-bagus kok, misalnya profil pelajar Pancasila, satu ketuhanan, apa yang salah? Kreatif nggak salah, ya. Ketuhanan plus berakhlak lagi. Berakhlak. Mulia nah lagi. itu dia. Loh kata-kata ya benar kan? Mulianya ya. Itu saya bilang masa sih yang baik ini kita nggak dukung? Kan gitu ya. Terus apalagi yang lainnya kan? Gerakan global, baik-baik semua lah saya bilang. Semua karena memang kita mau menuju Indonesia maju. Kan berarti menyiapkan generasi yang kita hadapi ini agar siap di masa depan. Kan pengganti kita juga kan. Benar. Yang bisa akan mengganti mereka menjadi apa dan sebagainya. Mungkin kalau dulu kita diajar dengan ya konsen betul-betul ya, pastinya mungkin ya tidak seperti ini, lebih melesat. Tapi ya tidak tahu, mungkin ini takdir namanya juga ya. Ya mudah-mudahan angkatan sekarang ini anak-anak ya bisa berubah, bisa sesuai dengan harapan. Merdeka belajar dan merdeka mengajar. Itu satu spirit yang luar biasa ya. Iya, benar. Ya. Kita dibebaskan ya. Iya bebas bukan berarti kita bebas ya Pak. Bebasnya ntar bebas gak ngajar lagi. Kan bebas, gue gak mau sekelas aja deh kan. Bukan, bebas tapi bertanggung jawab. Bebas sesuai aturan mah tetap bisa dirubah ya kan. Tapi bagaimana cara mengajarnya, kemudian materi yang mau diajarkan, kemudian itu kan kita diberikan kebebasan. Yang terpenting adalah anak-anak seneng, anak mau, anak-anak punya keinginan, anak ibaratnya ya terbentuk akhlak yang bagus kan gitu. Jadi berarti antara 2013 dengan kurikulum Merdeka ini tadi Pak Agus katakan di kurikulum Merdeka lebih sedikit capaian pembelajarannya. Kalau dulu KI, KD, KI-nya ada 4 gitu kan. Sekarang sudah capaian aja. Capaian aja. Dan tujuannya kita bisa bikin sendiri. Nah itu dia. Apa yang mau kita capai ini? Misal dari CP 1 tujuannya ada beberapa buah. Itu kan lebih sederhana ya. Jadi kita nggak usah muluk-muluk. Apalagi kalau dulu K13 kita harus ngikutin tujuan kayak gitu kan. Iya, udah spesifik banget ya. Dari mulai KD3 sampai guru-guru KD4. Beban jadinya kan. Beban banget. Benar. Apalagi sekarang ya kita juga berpikir sekarang yang ngajar guru, kemudian materi dari guru ya walaupun kita anak-anak eksplor ya. Dan yang terpenting adalah nanti yang meluluskan adalah sekolah juga ya, betul. Jadi kita nggak usah ribet-ribet. Apalagi sekarang sudah ada Google ya. Belajar mah nggak cepet, kalau apa siapa di mana kapan langsung ketemu ya. Paling kita ngajarin bagaimana dan kenapa paling ya. Ajarin itu. Paling juga kita ajarkan juga etikanya. Etika ketika berselancar. Kemudian bagaimana kalau kita misalnya copy paste punya orang. Ini kan punya orang kita copy paste harusnya memang ada sumbernya. Gampang tinggal kita ngasih tahu aja. Sumbernya. Sebenarnya ringan. Tambah ringan. Orang semuanya ada semua kok. Tinggal kita cari di HP kita. Cuman tadi kan kita harus ingat juga mungkin anak-anak ya namanya nggak ngerti ya copy paste itu harus sumber saja. Padahal ada undang-undang ITE. Benar. Kalau itu misalnya anak kalau cuma tugas mah nggak masalah kali copy paste ya. Tapi kalau misalnya sudah menjadi sebuah artikel, bikin jurnal, bikin karya ilmiah,
mereka mengcopy paste tanpa disertai sumber. Iya. Itu kalau ketahuan yang nulis bisa di perkara hukum itu undang-undang ITE. Karena berhubungan sama hak cipta. Berarti memang kita diajarkan untuk bermoral dari sejak usia sekolah ini. Usia sekolah, ya. Betul. Sehingga nanti jadi mahasiswa sudah tahu ya. Ketika mereka harus banyak memproduksi makalah, artikel dan sebagainya kan. Sertakan sumber gitu ya. Itu yang penting. Biasa. Karena memang orang nulis juga kan butuh ide. Iya, bukti. Iya kan? Dia menulis sesuatu itu pakai pikiran dia, meluangkan waktu. Kita tinggal copy paste kan. Benar. Ya itu kali Pak. Iya. Oke, Pak Agus, terima kasih. Iya, jadi sama. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa menyimak ungkapan Pak Agus ini bahwa ternyata ke Bali ini adalah sesuatu yang tidak disangka dan karena memang kita konsen ke KMM. Artinya kan kita mendukung semangat pemerintah untuk merubah IKM ini agar bisa terlaksana dengan baik. Apalagi semangat kebaikan, ya kan? Ini kan kita dukung juga. Berarti apa tugas kita adalah nanti mengenalkan. Saya yakin sebenarnya sih ya saya di Jakarta nih Pak, kita di Jakarta. Iya. Ya guru-guru banyak yang hebat, yang lebih hebat, yang canggih-canggih. Mungkin ketika mereka udah bergerak lebih canggih, ya kan? Lebih hebat lagi. Yang penting kalau saya pikir harus ada yang mulai. Iya, betul. Ya kita mungkin sekarang baru mulai merintis. Benar. Nanti biarkan teman-teman misalnya mau mulai mengembangkan, silakan mereka masing-masing. Iya. Ya kita bersyukur ketika mereka malah nanti yang lebih hebat lagi, gitu kan. Ya. Wow, biarin aja. Itu yang diminta oleh pemerintah agar semangat belajar seumur hidup itu ya baik dari guru maupun murid tercipta ya. Iya. Itu semangatnya ya. Oke Pak Agus, terima kasih banyak. Sama-sama obrolan Pak. kita di Bali ini ternyata bermanfaat. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan teman bisa mendapatkan manfaatnya. Siap.